Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum subscribe, like, dan bunyikan lonceng video saya, nonton video saya 3 menit dulu ya. Sudah itu subscribe, like, bunyikan lonceng, nonton habis ya video saya. Terima kasih. Hari ini kita mau bikin buras ya. Bikin buras ini, burasnya beras merah alor, beras merah alor punya. Ini persiapan untuk insyaallah besok lebaran Idul Adha. Jadi untuk persiapan makanan lauk daripada lebaran Idul Adha besok itu, untuk kalau dari Sulawesi dibilang buras. Jadi buras biasa dibikin dari beras putih, beras biasa. Kalau saya yang untuk persiapan besok lebaran, saya persiapkan beras putih biasa, kemudian beras merah enak juga, karena beras merah ini untuk orang-orang yang program diet ini bagus sekali untuk dikonsumsi. Untuk pembuatan buras biasanya campuran daripada adonan daripada beras merah ini cuman dicampur aja dengan kelapa dan garam, kelapa santan kental, kemudian garam dididihkan. Setelah itu baru dimasukkan beras merahnya. Setelah kering seperti ini, insya Allah sebentar dikukus lagi. Untuk proses pematangannya, biasanya buras itu dimasak sampai 5-6 jam namanya. Berarti awet ya. Ini beras putihnya, ini sekarang sudah proses pengukusan. Biasanya langsung pematangan berasnya. Ini beras putih tadi, yang beras merahnya. Jadi ada 2 macam buras yang saya buat. Insya Allah dilancarkan semua, disehatkan supaya besok Idul Adha kita dapat merayakannya. Siapan daun pisangnya ya. Ini daun pisang yang tuanya, ini yang mudanya untuk di dalam. Sebentar kita akan buat proses pembuatan daripada beras putih dan beras merah. Kita akan proses pembuatan burasnya ini. Jadi nasinya atau berasnya tadi sudah dironi, kemudian sudah dikukus, sudah jadi nasi putihnya. Yang ini nasi putihnya. Sekarang kita proses pembungkusan ya. Jadi kita siapkan daun pisangnya, daun pisang yang agak tua, kemudian daun pisang dalamannya. Ini untuk luar, ini dalamannya. Untuk yang di dalam ini yang kita proses pembuatannya sekarang ya. Pikir buras ini di kalangan keluarga suku orang-orang Sulawesi ini sudah tidak asing lagi. Setiap ada hari-hari besar pasti akan dibuat seperti ini proses pembuatannya. Biasanya kadang sekarang udah modern, jadi udah yang biasa pakai alat juga untuk pembuatan buras ini. Ini nanti udah jadi, tinggal bikin 3 atau 4 lagi, disusun kemudian dibuat, diikat ya Kak. Ini udah siap
tali rapianya. Baru saja satu ya Kak. Kalau mau padat itu harus ditindis-tindis ya Kak, supaya padat nanti jadinya. Ya, sekarang kita persiapan dengan beras merahnya. Ada ini beras merah. Ya, sekarang pembungkusan untuk beras merahnya. Beras putihnya tadi udah selesai. Dengan pembungkusan beras merah. Masih panas-panas ya beras merahnya. Sama. Kalau untuk prosesnya ya sama aja, sama dengan beras putih tadi juga. Mulai dari bahannya ya sama aja. Yang membedakan warna berasnya aja. Ya, ini pembungkusan beras merah. Nanti udah selesai semua baru mulai proses pengikatan. Setelah proses pengikatan ya udah proses pematangan, dimasak biasa 4 jam atau 5 jam. Itu sudah bagus, sudah jadi enak. Dipisahkan aja. Untuk proses pengikatan ditandai aja untuk warna berasnya. Ditandai dengan ikatan warna talinya nanti insya Allah, supaya kita bisa tahu ini yang beras merah, ini yang beras putih. Udah matang sih, cuman kan proses pembungkusan lagi dan pematangan akhirnya nanti lagi. Beras merahnya banyak juga. Beras merahnya ya Kak banyak. Ini tadi beras putihnya yang udah selesai dibungkus, tinggal pembungkusan beras merahnya. Baru ini beras merahnya baru 3 yang dibungkus. Kalau udah selesai proses pengikatan dengan memakai tali rapi ya, sudah itu baru pematangannya. Kita sekarang mulai proses pengikatan berasnya dengan memakai tali rapi ya. Disesuaikan dengan beras yang mau diikat. Kalau dalam satu ikatan biasanya dalam proses pengikatan biasa dua-dua saja, berasnya dua-dua kemudian diikat. Tetapi karena saya prosesnya nanti terlalu lama, jadi saya biasa mengikatnya dengan 3 susun atau 4 susun, 3 susun aja ya. Jadi ini yang saya ikat dulu beras merahnya. Ini proses pengikatan untuk beras merah. Diikat sampai kuat sekali supaya apa? Nanti tidak setelah dimasak nanti tidak terjadi talinya tidak terbuka. Kalau terbuka kasihan juga. Ini udah jadi. Sudah satu yang saya sudah buat untuk beras merahnya. Nanti tinggal ditandai saja.
dengan talinya supaya kita bisa tahu ini yang buras dengan beras putih atau buras dengan beras merah. Ya sepertinya itu tidak terlalu rumit. Kalau sudah biasa dikerja ya gampang-gampang aja. Yang penting prosesnya itu dalam pengikatannya itu yang harus betul-betul kuat supaya tidak terbuka ikatannya. Kasihan kalau nanti terbuka ikatan talinya waktu proses pematangan burasnya, nanti nasinya bisa terhambur. Ini sudah selesai 2, cepat aja, nggak masalah, nggak repot. Jadi tadi bilang apa, untuk membedakan beras merah dengan beras putihnya ditandai dengan tali, tapi tadi berhubung talinya yang warna biru masih banyak, jadi aku pakai 1 kali aja. Jadi yang ditandainya dengan ini daun pisang muda, ini yang berarti ini beras putih. Kalau ini tanpa tanda berarti ini beras merah. Ya tinggal dimasukkan aja di frit sebentar, terus dimasak. Kita tunggu ya proses sampai selesainya. Akhir mau dimasak, ini udah dimasukkan ke dalam panci. Persiapannya masaknya nanti mungkin insyaallah 5 jam ya. Jadi beras putihnya duluan, buras putihnya duluan, sudah itu baru di atasnya buras merahnya ya. 3 jam lebih ya dimasaknya, kira-kira 2 jam lagi baru selesai.